Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda, sebuah channel yang digunakan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita kali ini akan berbagi apa? Tentu kita akan berbagi mengenai penelitian eksperimen, terutama penelitian eksperimen untuk bidang-bidang ilmu-ilmu behavioristik, ilmu perilaku, dan humaniora, ilmu sosial, dan sebagainya. Nah, tema kita kali ini adalah bagaimana cara melakukan eksperimen yang melibatkan short term effect agar penelitian kita itu memiliki validitas yang tinggi dan tentu saja memiliki makna yang sangat baik. Nah, kalau saja video ini sampai kepada tangan Anda, ya bukan tangan, tapi gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Dan kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Profesor Ali Saukah, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita sudah absen selama paling tidak 1 bulan. Ketika saya harus pergi ke New Zealand dan Australia. Nah, kita ketemu lagi menemui para pemirsa kita, Pak Ali. Dan tentu saja kita berada di episode yang ke-9, yaitu Iya, eksperimen kita yang akan membicarakan short term effect. Gimana, Pak Ali? iya, iya Pak Yanto. Yang paling banyak dibicarakan dalam buku-buku yang juga banyak digunakan oleh para peneliti dalam bidang sosial humaniora, termasuk dalam bidang pendidikan, itu memang menyangkut tanpa disebut-sebut, ya, sebetulnya itu menyangkut long term effect. Jadi Oke. misalnya yang tentang apa, cara mengajar, cara belajar, sehingga Mhm. harus Ya. berminggu-minggu, harus lama gitu. Yang Mhm. jarang dibahas, yang jarang dimuat dalam buku-buku tentang metodologi penelitian itu eh, apa, eksperimen, penelitian eksperimen yang melibatkan dampak jangka pendek, short term effect. Nah, ini Hmm. memang tidak banyak populer ini, tetapi sebenarnya ini juga termasuk peluang untuk menghasilkan satu temuan-temuan teoritis ya, yang kemudian berimplikasi pada kemanfaatan praktis ya. Jadi saya kira keunggulan short term effect ini bisa dijadikan pilihan untuk kelemahan yang Hmm. eksperimen yang long term effect. Jadi salah satu kelemahan long term effect itu kan karena jangkanya panjang sehingga kemudian dalam waktu satu sesi ke sesi berikutnya itu dimungkinkan adanya variabel lain yang tidak bisa dikendalikan yang Hmm. kemudian ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi short term effect ini pilihan untuk kemudian menganulir ya, kemungkinan adanya variabel lain yang ikut mempengaruhi Ya. variabel terikatnya. Kenapa? Karena memang antara perlakuan ya, antara perlakuan dengan pengukuran dampaknya itu tidak ada apa waktu sela gitu ya, tidak ada sesuatu yang bisa terjadi antara perlakuan yang diberikan dengan pengukuran dampaknya Pak Yanto Ya. pada variabel terikatnya. Jadi kalau boleh saya berikan satu contoh konkret ya, bandingan antara long term effect dengan short term effect tentang apa? Tentang kemampuan menulis lah gitu Pak Yanto. Ini semua orang kan Ya. paham ya, Aha. kemampuan menulis. Ya. Jadi kalau yang long term effect itu biasanya
melakukan eksperimen tentang suatu metode mengajar atau metode untuk pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi menulis. Ya, oke. Nah, kompetensi menulis itu memang tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat ya Pak Yanto. Itu Ya, kan lama itu belajar ya, bagaimana bisa menulis dengan baik itu ya. kemampuan itu kan dibangun lama. Jadi kalau penelitiannya itu tentang mengembangkan keterampilan, kemahiran, kompetensi menulis itu jelas Mhm, eksperimennya ya eksperimen yang melibatkan long term effect. mhm. Tetapi kita juga mengenal yang sudah kita kenal sebenarnya, tapi seringkali kita abaikan, yaitu mutu karangan. Ya, Ya, hasil tulis itu kemudian mutunya seperti apa. Sehingga ya. kalau saya menyebut sebenarnya seseorang yang punya kompetensi menulis yang sama gitu ya, Mhm, apakah itu sudah lanjut atau sudah sangat mahir, mhm, itu mutu yang dihasilkan dari menulis itu bisa beda-beda tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi pada waktu dia menulis. mhm. Ya, Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana dia menulis, yang mempengaruhi dalam artian mutu tulisan, bukan kompetensi Pak Yanto. Jadi tidak mengubah kompetensi, ya. tapi mengubah atau bisa menyebabkan mutu yang sangat maksimum maupun mutu yang kemudian masih masih banyak kesalahan-kesalahan. Ya. Itulah yang kemudian saya sebut perlakuannya itu adalah menulis dengan Mhm, cara-cara tertentu. ya. Dampaknya pada apa variabel terikatnya itu langsung dilihat ya. Jadi hasil hasil menulis itu langsung dilihat Ya. dampaknya pada mutu tulisan. Jadi tidak ada waktu yang bisa kemudian jeda ada peristiwa lain yang kemudian mempengaruhi karena langsung Pak Yanto. Mhm, Inilah yang kemudian kita namakan short term effect-nya. mhm. Jadi kalau boleh saya katakan orang sudah sangat paham bahwa pada dasarnya menulis itu seringkali membutuhkan outline kerangka Ya, ya. kerangka itu Terutama Pak Yanto. contoh. Hmm. Ya. Jadi pakai pakai kerangka outline ya anu, Hmm. Ya. atau tidak pakai pakai catatan-catatan atau tidak pakai atau Hmm. langsung saja begitu harus menyelesaikan satu tugas langsung saja menulis. Hmm. Atau bisa juga punya catatan-catatan. Ini cara menulis yang kemudian itu langsung berdampak pada mutu tulisannya, begitu Pak Yanto. Hmm. Ya, 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 ya. Itu mungkin variabel yang biasa orang menyebut intervening ya, Pak. Mungkin ya. Jika itu tidak dimasukkan ke dalam desain eksperimennya itu. Nah, kita Betul. apakah itu juga termasuk kegiatan mengendalikan, mengendalikan terhadap short term effect itu? Gimana Pak Ali? Ya, sebetulnya cara mengendalikan agar variabel lain yang tidak sedang diteliti itu tidak ikut mempengaruhi, itu dengan cara melihat mutunya yang langsung Ya, bisa diukur setelah ada perlakuan tadi, Pak. Jadi ya. justru justru menggunakan short term effect ini Mhm. itu adalah sebuah cara mengendalikan faktor-faktor yang Ya, bisa ya. ikut mempengaruhi. Ya, jadi Nah, itulah cara mengendalikan by design, bukan mengendalikan dengan cara menggunakan model statistik. Saya tersesat nggak itu kita? ya betul. Nah, ini ada cara lagi. Jadi kalau kemudian misalnya katakanlah walaupun pakai short term effect, Pak Yanto, Hmm. walaupun katakanlah tadi eksperimen yang melibatkan cara yang berbeda-beda dalam menulis dan kemudian mempengaruhi mutu tulisan, walaupun mungkin kemampuannya itu sama, maka ini kalau diberlakukan misalnya katakanlah perlakuannya itu dua dua hal yang berbeda, menggunakan outline dan tidak menggunakan outline. Kalau itu dilakukan oleh individu yang berbeda,
maka masih ada variabel lain yang bisa mempengaruhi hasil, yaitu Ya, ya. individu yang berbeda tadi. Hmm. Ya, jadi harus menggunakan individu yang sama gitu Pak Yanto. Ya, ya. Jadi memang kita sengaja bahwa dalam penelitian yang ingin melihat short-term effect itu memang variabelnya, independen variabelnya memang dipilih secara konseptual yang kira-kira, bukan kira-kira, yang secara teori yang kuat adalah mempengaruhi terhadap hasil yang apa, terhadap variabel yang dieksperimenkan itu. Bukankah begitu, Pak Ali? Betul, betul Pak Yanto. Jadi misalnya salah satu yang saya sebut tadi itu, kalau menggunakan individu yang berbeda, individu A misalnya menggunakan outline, individu B tidak menggunakan outline, tapi kalau individunya berbeda, Hmm. maka yang bisa mempengaruhi hasil karangan, mutu karangan itu adalah mungkin memang kemampuannya beda-beda kan gitu Pak Yanto. Ya, Jadi ya. harus menggunakan individu yang sama. Hari ini individu yang sama ya. Hari ini menulis dengan menggunakan outline. Besok individu yang sama itu menulis tanpa outline. Hmm. Sehingga kemudian kita tidak bicara mengenai dua kelompok individu, Pak Yanto. Ya, 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 ya. Karena individunya sama, tetapi karena Oke. individu yang sama itu menghasilkan dua skor yang berbeda Mhm. karena menggunakan outline dan tidak menggunakan outline, Ya. maka tetap kita menyebut ada dua kelompok. Tetapi Pak Mhm. Yanto, Ya. kelompoknya itu bukan kelompok individu, Mhm. tapi kelompok skor. Two Mhm. sets of scores, Ya, bukan two groups of individuals. ya. Boleh nggak saya mengatakan kelompok perlakuan, kelompok yang dikatakan Iya, tadi, boleh nggak? iya betul, kelompok perlakuan. Ya, betul. Jadi nanti pada waktu kemudian dianalisis itu dua skor dari dua perlakuan itu memang kemudian dijejer Pak Yanto. Nah, Ya. dua kelompok itu adalah eh, dibedakan karena perlakuannya yang memang berbeda. Sebelum ditutup Pak Yanto agar Oke. kemudian menginspirasi teman-teman bidang lain, Mhm. di ini memang contoh-contoh saya itu dalam bidang pendidikan. Jadi misalnya kalau dalam bidang pendidikan jasmani ya, Hmm. olahraga ya, itu sebetulnya juga banyak peluangnya itu. Misalnya kalau cara misalnya mempersiapkan atlet atau Ya. apa yang mau berkompetisi itu bagaimana agar kemudian dalam bertanding itu memiliki Mhm. daya tahan yang luar biasa dari sejak menit 1 sampai menit terakhir. Kalau sepak bola menit 1 sampai menit 90 Mhm. itu daya tahannya tetap bisa dipertahankan. Itu short term effect Pak Yanto. Misalnya mengenai Mhm. bagaimana sarapannya Pak Yanto, Ya. bagaimana tidurnya sebelumnya Pak Yanto. Mhm. Jadi Mhm. ini kan ini juga jangka pendek ini. Ya. Jadi kalau tadi saya katakan misalnya kalau latihan olahraga itu lari-lari untuk diukur daya tahannya. Nah, Mhm. individu yang sama hari ini sarapan apa, Mhm. kemudian disuruh lari-lari, daya tahannya seperti apa. Nah, kemudian hari berikutnya sarapannya lain, kemudian dilihat endurance-nya seperti apa dibandingkan dengan sarapan yang sebelumnya itu. Ya. Ya. Ingat, ingat ini seperti juga pada waktu contoh membuat outline itu pengaruh membuat outline pada hari pertama itu tidak akan mempengaruhi pada waktu dia melakukan yang kedua. Seperti juga sarapan. Ya. Sarapan pagi ini kemudian menghasilkan endurance seperti apa. Besok kalau sarapannya beda, sarapan hari ini tidak ikut mempengaruhi. Nah, tapi Mhm. ada juga cara lain agar kemudian urutan itu tidak mempengaruhi. Mungkin itu kita bahas berikutnya, Pak Yanto. Ya, 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 ya. Baiklah. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan penelitian yang melihat short term effect. Tapi tentu saja harus berbasis teori yang kuat dalam arti bahwa barang-barang yang sudah jelas itu nggak bisa diteliti begitu. Itu kan, Pak Ali?
Terima kasih. Ya, ya, ya. Tentu kalau sudah jelas itu sudah mapan ya tidak perlu lagi Nggak perlu lagi. diteliti gitu. Kecuali kalau mau mempraktekkan statistik gitu ya untuk latihan. Sudah jelas tuh gini Pak Yanto, untuk berlatih, untuk bertanding, sarapan dan tidak sarapan itu sudah jelas. Ya. Nah, tapi kalau sarapannya apa itu yang belum jelas. Misalkan Nah, itu sarapannya apa? Belum tentu. yang Apakah satu telurnya ya, 2, apakah ya, 10 itu ya, misalnya. ya, yang satu Jangan-jangan pakai terlalu banyak. Ya, ya, yang gitu Pak satu Yanto. pakai salmon, yang satu pakai ikan teri itu kan beda. Oke, Itu ya. Oke Pak Ali, pemirsa, ini kita sudah sampai saatnya untuk berpisah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara selalu ikut suyanto.id untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dan bisa belajar sepanjang hayat di channel ini. Terima kasih Pak Ali, sampai ketemu minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Sampai ketemu. Sampai Tetap ketemu. sehat. Oke.